Kita coba bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mempelajari beberapa hukum ya terkait mad yang panjangnya 2 harokat. Bisa disebutkan apa aja? 1, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad silah sugro. Di buku 1-2 kita sebutkan 4 saja. Tapi di sini kita tambahkan mad tamkin. Mad tamkin seperti apa? Contohnya. Hu, kalau hu mad silah. Nah. Innal ladzina amanu wa. Ya, jadi untuk menghindari apa kemarin? Menghindari idgham. Innal ladzina amanu wa amilu, nu wa amilu. Ya, jangan nuwa. Isbiru wa sabiru. Harus dipastikan isbiru ru-nya mad tabi'i. Kemudian wasabiru warabitu ya di akhir surah Al-Imran. Isbiru wasabiru. Jangan isbiru wasabiru, khawatir masuk ke idgham. Ini namanya mad tamkin. Kalau mad badal gimana? Mad badal itu mad tabi'i sebenarnya. Fathah bertemu alif, kasrah ketemu ya, dhammah ketemu waw. Bedanya hamzah. Jadi kalau mad tabi'i selain hamzah, apabila hamzah maka namanya mad badal. Nah, para ulama membedakan antara mad badal dengan mad mirip badal. Yang disebut dengan apa namanya? Mad mirip badal bahasa Arabnya syibhul badal. Ya, ada syibhul badal. Ada istilah syibhul badal, ada istilahnya syabihun bil badal, ada istilahnya badal hukmi. Bedanya apa? Mad badal dengan syibhul badal? Ya. Mad badal ini dia pada kalimat tersebut itu ada proses pergantian. Amanu asalnya a'manu. Ada 2 hamzah ya. Hamzah yang pertama fathah, yang kedua sukun. A'manu. Nah, orang Arab nggak biasa seperti ini. Maka hamzah yang kedua dibadal atau diganti dengan apa? Dengan apa? Dengan alif tadi ya. Kenapa alif? Bukan yang lain. Karena harokat sebelumnya fathah. Fathah pasangannya apa? Alif. Makanya bacanya a. Kalau dikasih waw, jadi enggak tuh? Au jadinya. Iya, jadi lin jadinya. Maka diganti dengan alif. Amanu. Innal ladzina amanu. Asalnya mah amanu. Ada proses pergantian. Kemudian ada juga kalimat iman. Iman. Kasroh ketemu iya. Asalnya mah iman. Iman asalnya. Nah, iman ini nggak biasa dipakai di lidah orang-orang Arab. Maka hamzah yang kedua harus dibadal. Diganti dengan apa? Kenapa iya? Karena sebelumnya kasroh. Pasangan kasroh itu iya. Yang kedua ada kalimat utu. Asalnya mah utu. Utu asalnya. Jadi utu. Ada yang dibadal di situ. Yaitu hamzah yang kedua. U-tu. Hamzah yang kedua dibadal. Diganti. Dengan apa? Dengan waw. Kenapa waw? Karena ada dhammah. Jadi pasangan dhammah itu waw. Jadi amanu. Imana. Utu. Ini semuanya mad badal. Asli ini mad badal. Maksudnya ada pergantian. Tapi ada yang mirip. Fathah bertemu apa namanya? Fathah bertemu alif.
tetapi dibuatnya bukan dari hamzah. Apa namanya? Dibuat dari hamzah persis. Tapi tidak ada proses pergantian. Contohnya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ada an gitu kan? A di situ fathah dari hamzah. Ada alifnya. Dia mirip badal, tetapi bukan mad badal, tidak ada proses pergantian. Atau Israil. Israil. Il di situ mirip badal, tapi tidak ada proses pergantian. Nah, yang tidak ada proses pergantian itu disebut dengan istilah syibhul badal atau syabihun bil badal atau badal hukmi, badal secara hukum. Sudah dipahami ya? Insyaallah. Baik, kemudian ada juga yang dua rakaat mad iwad. Yang mana mad iwad tuh? Mad iwad itu gimana? Ya. Tanwinnya gimana? Tanwinnya tanwin 3, an in un. Yang mana mad iwad? Ini iwad yang an. Ya. Setiap ada an bisa dipastikan ada alif setelahnya. Kecuali tanwin yang tan fathatain ya, fathatain yang ada di ta marbutoh. Kalau di ta marbutoh sekalipun dia ada fathatain sa'atan umpamanya, dia nggak ada alifnya. Kenapa nggak ada alifnya? Karena ketika berhenti kalimat sa'atan, tannya jadi apa? Jadi ha, sa'ah. Kalau ta marbutoh. Tapi selain ta marbutoh, dia dikasih alif. Tapi ada nanti yang tidak ada alif di hamzah. Ma'an. Ya kan? Ada alif yang enggak di situ? Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a. Bacanya 2 harakat. Mad iwad. Tapi tidak ada hamzah di situ. Kemudian yang mad iwad itu mad apa tadi? Mad iwad. Contohnya apa lagi selain itu? Contohnya apa? Mad iwad. Nah, ada kalimat abada. Asalnya apa? Abadan. Ya, di situ ada hamzahnya, ada alifnya. Ketika kita berhenti, abada 2 harakat. Kemudian perlu diperhatikan di mad iwad ini karena ujungnya alif ya, tanwin fathatain bertemu alif. Hati-hati jangan sampai bunyinya ini masuk ke hamzah. Abada gitu ya, itu hamzah. Atau hasiba, hamzah itu. Alam naj'alil arda mihada, hamzah itu. Wal jibala autada, hamzah. Jadi harusnya alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, jangan autada. Nah, itu kan ada hamzahnya. Karena dia tidak ada hamzah, maka jangan seperti hamzah kan, jangan. Ada lagi di surah apa lagi yang mad iwad ini contohnya? Selain di situ surah ini An-Nisa mad badal. Mad iwad maksud saya. Banyak ya dalam Al-Qur'an. Ada Zaburo. Jadi intinya mad iwad ini punten, dia tidak dihentak di hamzah. Zaburo gitu aja. Jangan zaburo. Iwaja, jangan iwaja gitu aja. Itu cara baca mad iwad. Dan kita masuk ke panjang lebih dari 2. Panjang lebih dari 2 harakat ini ada berapa semuanya? Awalnya mad tabi'i ya. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah dan sukun, maka panjangnya berubah. Namanya berubah, panjangnya juga berubah. Contoh yang pertama apa? Yang disebut oleh hamzah. Apa aja yang oleh hamzah itu? Yang oleh hamzah apa? 1, mad wajib muttasil. 2, mad jaiz munfasil. 3, mad silah kubra. 3 itu. Panjangnya berapa?
4 sampai 5 harokat. Apa bedanya mad wajib dengan mad jaiz? Ya. Ada hamzah yang ada tongkatnya, ada hamzah yang tidak ada tongkatnya. Hamzah yang ada tongkatnya, alif itu ya, itu namanya mad apa? Mad jaiz. Contohnya apa mad jaiz? Inna arsalnaka Inna arsalnaka. Di situ ada hamzah bertongkat. Makanya inna, na-nya mad jaiz munfasil atau inna anzalnahu dan seterusnya ya. Kalau mad wajib muttasil contohnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa, a-nya tidak ada tongkatnya. Disebut dengan mad wajib muttasil. Ada lagi mad silah. Mad silah contohnya. Mad silah contohnya apa? Mad silah kubra. Ada di surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Terus yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Punya dipanjangin. Gara-gara ketemu apa? Akhladah. Ada hamzah di situ. Ini panjangnya sama 4 sampai 5 harokat. Kemudian yang disebabkan oleh sukun. Sukun kebagi dua. Ada sukun asli, ada sukun yang tidak asli. Sukun asli bahasa Arabnya sukun lazim. Sukun gak asli, sukun arid namanya. Yang disebabkan oleh sukun asli, mad apa? Mad lazim, kan asli mad lazim. Sukun lazim berarti mad lazim. Mad lazim dengan semua pembagian, ada 4 ya. Kalau sukun arid, hukumnya apa? Mad arid lisukun. Apa sukun arid? Sukun yang tidak asli. Maksud tidak asli itu gimana? Awalnya mah atau asalnya mah fathah atau kasroh atau dhammah, a i u asalnya, atau dia dhammatain kasratain, tapi karena berhenti disukunkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang. Asalnya apa alamin tuh? Na, asalnya kan Alhamdulillahi rabbil alamin. Na, asalnya na. Na-nya ngilang, fathahnya ngilang. Kenapa ngilang? Karena dia sukun. Maka disukunkan, kemudian panjangnya dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya apa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya tuh. Tapi karena dia berhenti, mi-nya dibuang. Jadi ya. Ar-Rahim. Nah, sukun di situ tidak asli. Karena asalnya mah dia harokatnya kasroh. Ada lagi yang mirip dengan mad adli sukun. Mad apa? Mad lin. Khaufun. Khaufun. Ada apa di situ ujungnya? Fun tanwin. Karena dia berhenti khauf, panjang. Jadi harokatnya diganti dengan sukun. Ya, karena disukunkan, maka dia panjangnya harus lebih dari 2 harokat. Ada mad apa tadi? Mad lazim, ada mad sukun dengan mad lin. Itu yang panjang lebih dari 2. Hanya saja nanti ada perbedaan. Kalau disebabkan oleh hamzah, panjangnya berapa tadi? 4 sampai 5 saja. Kalau disebabkan oleh sukun, panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6.
2 itu batas minimal. 6 itu batas maksimal. Tengah-tengahnya berapa? 4. 2, 3, 4. 4, 5, 6. Berarti 4-nya posisinya ada di tengah-tengah. Mad sukun bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi untuk mad lazim, dia ngambilnya yang mana? 6 saja. Mad lazim dalam semua kondisi tidak ada 2, 4. Ya ada hanya 6 saja. Nun harus 6. Sod 6. Alif lam mim harus 6. Nggak boleh dia dikurang-kurangi seperti 2 atau 4 umpamanya. Dia harus 6. Itu mad lazim ya panjangnya. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nah kemudian sudah kita sebutkan ada istilah untuk penyebutan 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, dan 6 harokat. Masih ingat? Untuk istilah 2 harokat namanya apa? Qasr. Istilah 6 harokat namanya apa? Mad. Jadi 3 istilahnya. Ada mad, ada tul, ada isba'. Itu untuk yang maksimal 6. Kemudian ada tengah-tengah. Apa tengah-tengah? Tawassut, wasit ya, tawassut. Ada di atas tengah-tengah dan di bawah 6, di bawah maksimal. 5 panjangnya. Bahasa Arabnya fuwaiqa, fuwaiqa dari kalimat fauqa ya. Fauqa dijadiin isim tasghir. Fuwaiqa at-tawassut. Terjemahnya apa? Di atasnya dikit gitu. Karena tasghir itu begitu. Fauqa di atas, tapi fuwaiq di atasnya tapi dikit doang. Gitu ya. Jadi ada istilah al-qasr, ada istilah at-tawassut, ada istilah fuwaiqa at-tawassut. Kemudian yang terakhir adalah bisa mad, bisa tul, bisa isba'. Ini istilah para ulama ya untuk membaca panjang pendek huruf. Jadi ada yang 2, ada yang 4, 5, ada 6. Yang 2 matbu'i dan kawan-kawannya. 4 sampai 5 mad wajib dengan mad jaiz. Dan mad silah kubro. Yang 6 mad lazim dengan semua bagiannya. Pernah kita ini bahas pembagian mad lazim? Ya. Di buku 2 kalau tidak salah saya sudah membahas mad lazim tuh. Mungkin ada nggak mad lazim? Oh iya ada di sini, alhamdulillah. Nah, mad lazim itu perhatikan coba. Di buku kedua udah pernah kita bahas. Ada di halaman 118. Nah, ini bagiannya nih. 118-nya ada skema. Nah, ini skema mad lazim. Ini skema ini hasil revisi dari skema yang ada di buku kedua mad lazim nih. Kita ada revisi, khawatir banyak orang yang salah paham dengan skema yang pertama. Makanya saya lengkapi dengan skema yang baru ini. Nah, itu lihat, ada mad lazim kebagi 2 tuh. Ada harfi, ada kalimi. Ini masih ingat nggak? Pernah saya jelasin nih kalau tidak salah. Ya. Nah, kalimi terbagi 2, mutsaqal dengan mukhaffaf. Harfi kebagi 2, mutsaqal dengan mukhaffaf. Di bawah contohnya nih. Ini semuanya bacanya 6 harokat. Kalau mad lazim di awal-awal surat atau juga di tengah surat ya, semuanya ada ciri bendera. Sekalipun penyebab mereka panjang bukan bendera. Penyebabnya apa? Kalau mad lazim tadi. Apa penyebab mad lazim panjang? Karena sukunya sukun asli. Ya, ini nggak boleh dikurang-kurangin. Atuhajjuni panjang 6 harokat. Alif lam mim
sod. Antara lam, antara mim dengan sod, ini panjangnya harus sama temponya, yaitu 6 harokat. Paham ya, insyaallah ya? Itu skemanya tuh. Insyaallah sudah kebayang. Jadi di mad tabi'i dulu, di bawah mad tabi'i ada mad badal, ada mad iwad, ada mad silah sugro, ada mad tamkin. Kemudian di bawahnya lagi yang disebabkan oleh hamzah ada 2. Bertongkat yang bertongkat mad jaiz munfasil. Yang mirip dengan mad jaiz mad silah kubro. Apa miripnya? Sama-sama ketemu dengan hamzah bertongkat. Kemudian ada mad wajib muttasil. Jadi 3 tuh disebabkan oleh sukun. Disebabkan oleh mana tadi? Oleh hamzah tadi ya. Oleh sukun sekarang. Ada mad lazim. Mad lazim mutsaqal kalimi, mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim mutsaqal tadi apa? Mad lazim mutsaqal kalimi, mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi. Apa antara kalim dengan harfi bedanya? Harfi adanya di mana? Di awal-awal. Kalimi adanya di tengah. Nah, itu bedanya ya. Gitu aja. Kebayang nggak tuh? Kemudian yang sebenarnya oleh sukun asli ada mad lazim tadi ya dengan bagiannya. Nah, yang sama dengan mad lazim namanya apa? Mad farqi. Mad farqi itu hamzah istifham bertemu dengan al. Bertemu dengan al. Ya. Al-ana Allahu khairun. Kemudian ada lagi adzakarain. Cuma nanti bacanya kalau sedang dibaca panjang masuk ke mad farqi. Cuma nanti cara bacanya ada 2. Bisa dibaca dengan 6 harokat, bisa dibaca dengan tashil. Ya. Contohnya apa tashil? Pokoknya Allah. Kalau tashil Allah. Allah. Ya. Kalau tashil di kalimat adzakarain. Adzakarain. Asalnya ma adzakarain. Mad farqi bisa 2 cara ya, insyaallah. Selesai itu. Ada nggak mad yang lain yang diikutkan? Nggak ada, cukup ya. Itu yang harus kita kuasai. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang baru, itu di halaman 11. Minum dulu ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini ada definisi ini, mad wajib. Apa itu mad wajib? Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang tidak bertongkat. Atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Yang lazim di buku-buku tajwid definisinya adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Itu yang lazim. Tapi kalau hamzah yang bertongkat enggak lazim. Kenapa? Enggak ada di buku-buku, jarang-jarang. Hamzah tongkat begitu. Ini untuk mempermudah saja. Iya, kayaknya ada di sini doang kayaknya ya. Biar mempermudah aja. Iya. Tongkat maksudnya bukan tongkat beneran ya. Tapi maksudnya adalah alif ya, alif. Panjang bacaan dibaca panjang 4 sampai 5 harokat dan diwasalkan, dan dibaca 4 bisa 5 bisa 6 harokat ketika diwaqafkan. Mad wajib ketika waqaf, lihat, bisa 4, bisa 5, bisa 6. 4 berarti tengah. 5 berarti 4 tawassut. 5 fuwaik tawassut. 6 mad. Ya, bisa itu. Kalau diwaqafkan. Kalau dibaca wasol 4 sampai 5.
Kemudian ada penjelasan di sini sedikit ya. Ada yang ke 6 harokat ketika diwakafkan dikiaskan dengan panjang maksimal mad sukun. Mad sukun dengan mad wajib muttasil bedanya apa? Mad sukun apa mad sukun? Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dimatikan, satu dimatikan. Ketika kita ngasih contoh jaa atau di sini yang di sini aja ya. Waji'a bin nabiyyin. Waji'nya ini ada mad tabi'i diberhentikan bertemu satu huruf diberhentiin. Waji' itu kalau kita baca definisi mad sukun sama definisinya. Atau innan nafsa la'ammaratun bisu. Su-nya mad tabi'i, dhammah ketemu waw bertemu dengan satu huruf yang dimatikan. Sama tuh dengan mad apa tadi? Mad sukun. Ada kemiripan. Hanya saja kalau mad wajib muttasil ujungnya hamzah. Sedangkan mad adli sukun ujungnya selain hamzah. Jadi kalau ujungnya hamzah masuknya ke mad wajib muttasil. Nah, untuk panjangnya akhirnya dikiaskan dengan mad adli sukun yang bisa 6. Maka mad tabi'i mad wajib muttasil ini ketika berhenti bisa 6. Wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyin. Kita berhenti di situ. Sekarang berhenti di waji. Wa wudi'al kitabu waji'. Jadi seperti mad sukun. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa. Semuanya ya. Lalu berhenti. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jadi mad adli sukun jadinya. Mirip mad sukun. Tapi namanya tetap mad apa? Mad wajib. Nusibu bi rahmatina man nasya wala. Ada lanjutannya ya. Saya potong-potong contohnya. Nah, ini kalau berhenti. Nusibu bi rahmatina man nasya. Diikutkan ke mad adli sukun. Itu yang panjangnya 6 harokat. Karena mad tabi'i definisikan mad tabi'i kata kita. Berarti mad tabi'i itu ada fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dhammah ketemu waw. Maka contohnya perhatikan di yang waqaf ini waji kasrah ketemu ya, bisu dhammah ketemu waw, man nasya fathah ketemu alif gitu ya. Karena mad tabi'i ada definisinya. Jadi paham ya insyaallah. Baik, sekarang kita akan latihan di halaman 112. Karena kalau la dia tidak ditahan. Kenapa? Apa namanya? Zulumatil la. Mad apa idgham? Kalau la-nya idgham mad ya. Tapi kalau tilla idgham apa namanya? Idgham bila gunnah, lari. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Tidak boleh. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Di situ bukan pada tempatnya untuk ditahan. Karena dia idgham bila gunnah. Kemudian di atas sini ada 2 nih yang mirip. Falamma yang panjangnya sama ya. Adha di situ. Pas falamanya ada apa? Falamma ada apa itu?
Jaiz. Kenapa jaiz? Hamzahnya bertongkat. A. Mana itu? Mad wajib. Kenapa mad wajib? Hamzahnya tidak bertongkat. Kemudian tadi definisi mad wajib itu mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Adha'at satu kalimat ini. Adha'at satu kalimat. Yang dua kalimat falamma dengan adha'at. Itu dua kalimat. Makanya falamma mah bukan mad wajib tapi mad jaiz munfasil. Paham ya? Harus sama nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Itu kurang lebih ya. Dar'au di situ apa idgham apa? Bi gunnah. Wa dhaqa bihim zar'au. Tahan. Wallahu anzala minas samaa'i maa'a. Perhatikan di sini ada mautiha, haknya ada bendera. Kalau berhenti berapa harokat? Tetap 2. Kenapa? Kembali ke matobi. Tapi saat dilanjutin berapa? Lebih dari 2 mad jaiz. Ya. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. 2. Tapi kalau diulangi fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Begitu ya. Jadi kalau berhenti dia jadi mad tabi'i ba'da mautiha. Jangan terkecoh oleh apa? Bendera. Ya. Karena penyebab dia panjang bukan bendera. Tapi apa penyebabnya? Hamzah depan itu yang bertongkat tuh. Ketika berhenti berarti dianggap hamzahnya tidak ada. Ketika lanjut berarti dianggap hamzahnya bukan anggap ya, berarti ada hamzahnya begitu. Di sini bacaannya banyak yang 6 harokat. Di sini 6 kali 4 udah nih. Berapa itu? Ya. Ya. Haknya panjang, la-nya panjang, ba-nya panjang, ja-nya panjang. Kalau dibaca 5 kali 4 20. Berarti 20 panjang tuh. Ya. Belum mubin. Mubin juga panjang. Berarti 20 berapa ini? 26. Ini untuk yang ininya, belum mad tabi'inya dan mad badal di sini. Panjang. Bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Kalau baca pelan-pelan dibagi 2. Tapi kalau agak cepat dikit ya di satu nafas juga bisa. Karena baca Al-Quran ini bisa 3. Ada pelan banget, ada tapi nggak terlalu cepat banget gitu ya. Nah, ada sedang. Boleh ya. Seperti itu. Tapi kalau kita sedang belajar ngaji seperti saya nih, saya bacakan, saya harus ambil yang pelan banget. Biar apa? Biar hukumnya pas kedengarannya. Kalau saya baca cepat, ini 2 harokatnya yang mana begitu ya. Nih. Baik, untuk haula
pernah kita bahas dulu. Ada yang masih ingat? Haknya mad apa, laknya mad apa? Catat, khawatir lupa. Haknya itu mad jaiz munfasil, laknya mad apa? Mad wajib muttasil. Paham nggak? Dari mana coba hak mad jaiz? Ada satu kata. Paham tidak? Nah, ini penjelasannya. Bismillah. Ada spidol? Yang sudah jadi dalam Al-Quran, ha, gitu kan ya? Kelihatan? Nah, lumayan. Kelihatan nggak? Ha, u, ya, la, i, gitu kan? Ini yang sudah jadi kayak gini. Tapi kalau kita melihat asalnya, haknya itu panjang. Ula. Kalau ke sini apa? Ini matobe ketemu ini. Hamzah. Ada apa jadinya? Mad jaiz. Ini asalnya ha ulai. Kalau ini tetap mal wajib nih. Tapi kalau ininya mad jaiz. Jadinya sekarang kayak gini tulisannya. Paham tidak? Bahasa Arab itu kadang dia ada dua kata dijadiin satu, kadang ada. Seperti ini atau kalimat hadza. Hadza kitabun, kata kita tuh. Hadza itu artinya apa? Ini. Sebenarnya dua, ada ha, ada za. Sebenarnya asalnya tulisannya ha, za. Tapi udah digabung, udah baku nih jadi begini. Udah baku. Tapi kalau dipisah-pisah dia ada dua. Haknya huruf tambih. Za-nya isyarah. Ha, za, isyarah. Ini. Yang ininya mah yang ini nih. Haknya itu khawatir orang sedang ngelamun, lagi ngelamun, ha. Nah, tiba-tiba dia kaget. Makanya disebut dengan huruf tambih namanya ya. Tambih. Nah, ini kalau sering lupa dicatat di pinggir ya. Berarti haula, haknya mad jaiz, laknya mad wajib. Baik, sudah selesai ya, insyaallah ya. Baik, kita masuk ke mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil mad tapi bertemu dengan huruf hamzah yang bertongkat. Ini yang bahasa kitanya. Atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu dalam lain kalimat. Ya, dalam lain kalimat. Lain kalimat maksudnya kalimatnya berbeda. Ada dua, inna satu, arsalna satu. Jadi satu, inna arsalna. Inna mad tabi'i ketemu dengan anzalnahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi dia lain kalimat. Dibaca panjang 45 harakat ketika diwasolkan, dan dibaca panjang 2 harakat ketika diwakafkan. Nah, ini bedanya tuh. Kalau mad wajib muttasil ketika diwakafkan nambah panjang 4 sampai 5 ketika wasol. Ketika berhenti 6. May yasha. 6 ini dikiasan dengan apa? Mad arid dan sukun. Kenapa sukun? Karena ada kesamaan tadi definisinya. Mad sukun itu mad tabi'i bertemu dengan satu huruf yang disukunkan. May yasha masuk ke situ. Yasha mad tabi'i berarti mana satu huruf disukunkan, hanya saja yang huruf sukun itu hamzah. Itu dong bedanya. Makanya ada kesamaan di situ, panjangnya bisa 6.
Kemudian ini ada penjelasan sedikit. Panjang mad jaiz tidak boleh melebihi panjang mad adli sukun minimal sama. Ini kalau dia panjangnya lebih bacanya salah. Karena mad jaiz sampai 5, mad adli sukun sampai 6. Jadi kita baca mad adli sukun, mad sukun harus 6. Contohnya apa nih? Di ayat yang sama ada mad adli sukun, ada ini, coba di sini. Di sini yang tadi coba lihat. Ada tidak mad jaiz? Dan di atas juga ada tuh. Ya yang masaluhum. Mad jaiznya di kalimat falamma. Di halaman 112 ya. Kemudian mad sukunnya adanya di yubsirun. Mad sukun itu kan bisa berapa? Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Ini guru saya menjelaskan, kalau kita membaca mad jaiznya itu berapa tadi? 4 sampai 5, maka mad sukun nggak boleh baca 2, begitu katanya. Guru saya menjelaskan seperti itu. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dia harus lebih panjang dari yang tadi itu. Ambil yang maksimal ya. Itu kata guru saya, wallahu bisawab. Walaupun mungkin saya ada penjelasan yang lain. Jadi paham ya? Jadi ketika wasol panjangnya berapa? 4 sampai 5. Ketika waqaf 2. Idzan qalabu ila ahlihim. Berarti nih. Idzan qalabu 2 aja. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Kalau waqaf, wa anna lamma sami'na al-huda 2 saja. Qala rabbi ja'al li ayah. Oh berhenti. Qala rabbi ja'al li 2. Jangan terkecoh oleh bendera. Karena kalimat inqalabu, idzan qalabu, itu ada bendera di situ tuh. Kita jangan terkecoh oleh bendera. Penyebab mad jaiz panjang bukan bendera, tetapi apa? Hamzah. Paham ya? Insyaallah ya. Baik, lanjut tadi sampai mana latihannya? Punten nih, ada di nomor 1 nih ya, di halaman 114. Ya ayyuha. Itu satu kata apa 2 kata sebenarnya? 2 sebenarnya kan? Ya sendiri, ayyuha sendiri. Tapi sekarang ditulisnya disatuin. Ketika disatuin, maka orang mungkin akan berpikir, jangan-jangan ini mad wajib. Sebenarnya mad apa ini? Mad jaiz. Sama dengan haula tadi. Haula disatuin. Padahal sebenarnya dia pisah. Sebenarnya kan? Ya sendiri ayyuha. Ini kan? Ya sendiri kemudian ayyuha. Ini ya. Apa artinya ya? Wahai. Ketemu ayyuha. Ini mad tabi'i ketemu dengan hamzah. Dalam satu apa dalam lain? Lain. Ini ke sini, ini ke sana. Dia. Tapi ketika dibacanya lanjut, panjang. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Asal gini. Tapi di Quran penulisannya iya gitu ya. Ayyuha. Jadi orang akan terkecoh khawatirnya. Oh, kita mad wajib, bukan sebenarnya.
Sama dan ini juga sama nih. Oh ini mad wajib katanya. Padahal dia mad jaiz, munfasil. Jadi paham ya? Insyaallah. Lanjut silakan. Cak, banget. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna. Dua. Kalau lanjut wa anzalna ilaikum nuram mubina. Bina, antara bi dengan na panjangnya harus sama. Bi mad tabi'i, na-nya pada apa? Mad iwad. Jangan nuram mubina umpamanya. Atau nuram mubina, salah juga. Atau nuram mubina. Nah, mubina itu ke hamzah. Salah juga. Nuram mubina. Na gitu aja. Jangan ditekan di hamzahnya. Lanjut, ini paling panjang nih, pahalanya paling banyak. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin. Muhsini dari situ. Wa man yakfur bil imani wa man yakfur bil imani antara i dengan ma panjangnya sama. I mad apa tadi? Mad tabi'i iman. Mad badal. Banyak mad tabi'i. Wa man yakfur bil imani faqad ya. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluh. Kalau enggak kuat. Faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Begitu. Amaluhu-nya mad apa itu? Hu-nya mad apa? Mansila sugro kubro. Sugro. Panjangnya berapa? 2. Makanya sama tuh. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa. 2 aja, jangan amaluhu wa huwa. Nah, yang itu. Amaluhu wa. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Awfu bil panjang. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allahul ladzi, itu mad jaiz. Kan alladzi satu kata, anzala kata berikutnya. Zi-nya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam lain kata. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Yang di bawah Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Jadi la-nya dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Satu lagi. Disebabkan oleh
Hamzah masih. Silakan. Dibaca definisi coba. Apa istilah itu? Domir. Pernah dengar kalimat domir? Domir itu kata ganti. Ada pembahasan di ini nahu ya. Yang huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu namanya domir. Nah, huwa jadi hu nantinya. Lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna li lana. Jadi huwa menjadi hu. Di sini wasaddaqa bihi. Bisi ini karena ada ba huruf jar dia maka jadi hi bukan bihu tapi hi. Tapi lahu bacanya lahu bukan lihu tapi lahu. Nah, ini mad silah kubro. Kubro itu lawan dari apa? Sugro. Sugro itu sogir, kecil. Kubro, kabir, ya, besar. Domir atau kata ganti, hu dan hi. Yang diapit oleh dua huruf hidup. Dan bertemu dengan hamzah yang bertongkat di depannya. Ini yang dia mirip dengan mad jaiz munfasil. Makanya diikutan sana. Jadi panjangnya bukan karena mad tabi'i, tapi karena diapit oleh dua huruf hidup. Nah, panjang bacaan dibaca panjang 45 rakaat ketika diwakafkan dan dibaca sukun ketika diwakafkan. Sukun dia. Kalau mad jaiz munfasil ketika wakaf berapa rakaat? 2. Mad wajib ketika wakaf bisa 6. Ya. Tapi ini disukunkan jadi mati. Wa saddaqa bihi ulaik. Berhenti. Wa saddaqa bihi. Enggak ada panjang 2, enggak ada 3, enggak ada. 3 mah jarang enggak ada ya, 3 mah. Artinya enggak ada 2, enggak ada 4, enggak ada 5, enggak ada 6. Mati aja. Wa saddaqa bihi. Ya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Berhenti. Wa wahabna lah. Begitu. Ketika karena bukan mad, tapi maka hukum mad syakura itu hukum mad jaiz munfasil. Karena ada persamaan itu sama-sama bertemu hamzah yang bertongkat. Bisa dipahami ya? Jadi ketika ada hu atau hi bertemu dengan hamzah depannya, maka dia namanya apa? Mad silah kubro. Panjangnya berapa? 4 sampai 5 rakaat. Jadi depannya seperti itu. Baik, kita latihan lagi. Saya dulu diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi. Wa qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna inna kunna min qablihi muslimin. Inna kunna min qablihi muslimin. Wa wahabna lahu
إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة Ya. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه Baik, sebenarnya tadi Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Ya, cukup dulu ya. Shadaqallahul adzim. Untuk yang ininya. Baik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.